Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi di mata kuliah IAD, IBD, ISD, yang mana pada saat ini kita sudah pada pertemuan yang ketiga, yang mana pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang manusia dan pemikiran. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa semoga ilmu kita manfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada pertemuan yang ketiga ini, pada pertemuan yang ketiga mata kuliah IAD, IBD, ISD ini, kita akan membahas tentang manusia dan pemikiran. Yang mana yang pertama, kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk yang berakal. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah, manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki karakteristik yang khas. Untuk memahami siapakah manusia itu, maka manusia harus dikaji sebagai objek yang menyeluruh dan mendalam, yaitu dengan memahami potensi kehidupan yang mempengaruhi hidupnya. Potensi kehidupan yang dimaksud adalah ciri khas yang diberikan oleh Sang Pencipta, yang diberikan pada setiap makhluk hidup. Dan apabila diperhatikan dengan mendalam, potensi kehidupan ada dua, yaitu kebutuhan jasmani dan naluri. Sedangkan akal bagi kehidupan manusia tidak termasuk dalam potensi kehidupan. Sebab manusia masih dapat hidup meskipun akalnya hilang, seperti orang gila atau anak kecil yang akalnya belum sempurna. Namun akal merupakan kelebihan yang diberikan manusia, yang dengan akal itulah mampu membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada,
Pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang paling mendasar, merupakan hasil dari kerja struktur organ tubuh manusia. Apabila kebutuhan mendasar tersebut tidak terpenuhi, maka struktur organ tubuhnya akan mengalami kerusakan. Sebagai contoh, apabila tubuh manusia kekurangan air, maka kerja organ tubuhnya akan mengalami gangguan yang kemudian akan menyebabkan penyakit. Penyakit ginjal adalah contoh penyakit yang terjadi akibat tubuh kekurangan air. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk apabila manusia berada kekurangan oksigen, maka akan mengalami sesak nafas dan mungkin akan membawa pada kematian. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan organ tubuh yang berkaitan dengan kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia ataupun hewan. Apabila kurang atau justru berlebih, maka tubuh manusia akan mengalami penyakit. Bahkan pada kadar tertentu, kebutuhan jasmani wajib dipenuhi, sebab jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kematian. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Yang kedua, naluri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan potensi kehidupan, tokotul hayawiyah, pada diri manusia yang berupa naluri atau al-ghorizah. Naluri pada manusia terdiri dari naluri beragama, ghorizatut tadayun, dan yang kedua, naluri mempertahankan diri, ghorizatul baqa. Yang ketiga, naluri melangsungkan keturunan atau ghorizatun nau. Kebutuhan naluri atau al-ghorizah jika tidak dipenuhi, tidak sampai mengakibatkan kematian, akan tetapi hanya menimbulkan perasaan gelisah saja pada diri manusia. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naluri beragama, rizatut tadayyun, penampakannya mendorong manusia untuk mensucikan sesuatu yang mereka anggap sebagai wujud dari Sang Pencipta. Maka dari itu, dalam diri manusia ada kecenderungan untuk beribadah kepada Allah. Perasaan kurang, lemah, dan membutuhkan kepada yang lainnya. Hanya saja di antara manusia banyak yang keliru dalam rangka memenuhi kebutuhan naluri yang satu ini. Contohnya, di antara manusia ada yang menyembah berhala, mensucikan pohon keramat, menyembah sesama manusia, dan lain-lain. Ada kisah orang ateis pun yang katanya tidak mengakui adanya Tuhan, toh mereka juga mensucikan orang-orang tertentu semacam Lenin dan Stalin. Semua itu sebenarnya penampakan dari naluri yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Penciptanya. Adanya kebutuhan ini dalam Al-Quran telah diisyaratkan bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya. Sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Quran Surat Az-Zumar. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, naluri mempertahankan diri, gharizatul baqa, penampakannya mendorong manusia untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka melestarikan kelangsungan hidup. Berdasarkan hal ini, maka pada diri manusia ada rasa takut, keinginan menguasai, cinta pada bangsa, dan lain-lain. Adanya naluri ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Yasin ayat 71 yang artinya, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagai bagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Quran Surat Yasin ayat 71. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, naluri melangsungkan keturunan atau gharizatun nau, penampakannya akan mendorong manusia melangsungkan jenis manusia. Sebagai penampakan dari naluri ini, manusia memiliki kecenderungan seksual, rasa kebapaan, rasa keibuan, cinta pada anak-anak, cinta pada orang tua, cinta pada orang lain, dan lain-lain. Adanya naluri ini telah banyak diisyaratkan dalam Al-Quran. Contohnya, rasa suka terhadap lawan jenis, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Quran Surat Yusuf ayat 24. Tak aneh jika ada beberapa agama yang melarang pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan naluri satu ini, sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran seksual yang terkuak di berbagai tempat-tempat yang dianggapnya suci. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah akal. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Hal ini karena manusia memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dengan akal yang dimilikinya telah mengangkat kedudukan manusia, sekaligus menjadikannya makhluk yang paling utama.
Saudara-saudara mahasiswa, dalam Al-Quran tidak kurang dari 49 kali disinggung tentang pengertian akal. Kesemuanya menganjurkan dan mensyaratkan penggunaan akal itu dalam rangka mencapai kesuksesan hidup. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak berakal, tidak berfungsi akalnya, agama melepaskan dari segala kewajiban yang melekat padanya. Akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqlu. Akal merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang melekat dengan fungsi otak. Sebab otak manusia memiliki keistimewaan untuk mengaitkan fakta yang diindera dengan informasi. Berbeda dengan otak hewan, di mana otak hewan tidak memiliki kemampuan mengaitkan fakta yang diindera dengan informasi. Oleh sebab itu, hewan tidak dapat dididik bertingkah laku yang baik dan sopan meskipun ia memiliki otak. Hewan tidak mampu membuat kesimpulan karena otaknya tidak sama dengan otak manusia. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, otak manusia adalah benda yang terdapat dalam tempurung kepala. Benda ini dikelilingi dengan 3 selaput yang dilengkapi dengan jalinan rangkaian saraf yang tidak terhitung jumlahnya, yang menghubungkan ke seluruh indera dan bagian-bagian tubuh manusia. Berat timbangan otak manusia dewasa mencapai 1.200 gram. Otak tersebut menghabiskan 25% oksigen yang diperoleh dari kedua paru-paru. Para saintis telah mengambil kesimpulan melalui eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan alat elektrik pengukur kerja otak, bahwa otak merupakan organ yang berfungsi untuk berpikir. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, melalui alat tersebut dapat diketahui bahwa apabila seseorang sedang berpikir, grafik yang tertulis pada alat tersebut akan naik. Sebagian saintis bahkan telah sampai pada kesimpulan bahwa informasi yang dapat disimpan oleh otak manusia mencapai tidak kurang dari 90 juta informasi. Inilah keistimewaan otak manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, dengan demikian merupakan kesalahan besar apabila membahas tentang akal, kemudian berkesimpulan bahwa akal adalah organ berbentuk fisik yang berada di dalam otak, kepala ataupun dada, dengan dalil bahwa hati ada di dada. Sebab fakta membuktikan bahwa hewan juga memiliki hati yang ada di dalam dada, namun tetap saja hewan tidak mempunyai akal. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa, akal merupakan kekuatan menghasilkan keputusan, kesimpulan tentang sesuatu. Dan kekuatan ini bukan merupakan kerja satu organ tubuh manusia saja seperti otak, sehingga akal dianggap sama dengan otak. Demikian pula anggapan bahwa akal berada di dalam kepala juga sebuah kesimpulan yang salah. Berikutnya akan dibahas apa saja yang membentuk kekuatan yang akan menghasilkan proses berpikir atau akal. Saudara-saudara mahasiswa
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, poin B, kita membahas proses lahirnya pemikiran manusia. Yang pertama, rasa ingin tahu manusia. Dengan potensi akal yang dimilikinya, maka manusia berusaha untuk memahami akan berbagai fenomena alam yang terjadi. Dan lahirnya pemikiran manusia itu berawal dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia. Rasa ingin tahu pada manusia boleh dikatakan tidak akan pernah berhenti, karena selalu muncul keinginan untuk menambah pengetahuan. Rasa ingin tahu itu pula yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul di dalam pikirannya. Upaya yang dilakukan manusia ada kalanya berhasil, namun juga bisa gagal. Akan tetapi kegagalan yang ada pada umumnya justru semakin memicu untuk melakukan lebih keras lagi sampai berhasil. Kemudian, tahapan pemikiran manusia. Bagaimana sesungguhnya proses berpikir pada manusia? Jika kita telaah lebih lanjut, akan kita dapati bahwa untuk dapat berpikir membutuhkan beberapa komponen. Yang pertama, fakta. Manusia membutuhkan fakta yang akan dijadikan objek berpikirnya. Yang kedua, indera. Yang kedua, indera untuk dapat mencerap fakta-fakta yang akan dipikirkan, seperti mata untuk melihat, peraba, pendengaran, dan indera yang lain. Yang ketiga, otak merupakan organ yang berfungsi untuk menerjemahkan setiap fakta yang diserap. Dan yang keempat, informasi sebelumnya. Tanpa informasi, manusia tidak dapat memahami fakta yang sedang dihadapinya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, informasi sebelumnya tentang sesuatu adalah hal yang harus ada untuk dapat memahami sesuatu. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah telah mengajarkan, memberi informasi kepada Adam nama benda seluruhnya. Kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu dan Maha bijaksana.
Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda-benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, serta mengetahui apa saja yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan." Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita membahas tingkatan berpikir pada manusia. Yang pertama, berpikir dangkal. Yang pertama, berpikir dangkal, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir yang hanya melihat sesuatu dan membuat kesimpulan berkenaan dengan sesuatu itu tanpa disertai pemahaman. Pemikiran ini diperoleh dengan cara sekedar mengindra fakta ke dalam otak tanpa mengaitkan dengan informasi apapun. Juga tidak disertai dengan usaha untuk mencari informasi yang lain yang berkaitan dengannya. Pada beberapa orang kerap kali melihat fakta namun tidak berupaya untuk memikirkan lebih lanjut. Misalnya, banyak orang melihat fenomena benda yang jatuh dari atas ke bawah, namun tidak berpikir lebih lanjut apa penyebab yang terjadi. Fenomena itu dianggap sesuatu yang biasa saja. Kemudian yang B, berpikir mendalam, adalah tingkat berpikir yang lebih tinggi dari berpikir dangkal, yaitu berupaya untuk lebih mendalam memahami fakta dan mendalam mengaitkannya dengan informasi. Proses berpikir yang dilakukan berulang-ulang untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi. Misal, fenomena benda yang jatuh tadi akan bernilai lain bagi orang yang mau berpikir lebih lanjut, sampai akhirnya dia temukan ternyata ada hukum gravitasi. Poin C, berpikir cemerlang, adalah berpikir mendalam itu sendiri ditambah dengan segala sesuatu yang ada di sekitar fakta dan yang berkaitan dengan fakta untuk bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Dalam hal ini misalnya, ahli atom atau ahli kimia yang begitu mendalam ketika mengkaji objek yang akan diteliti, namun mereka ini bisa dikatakan tidak berpikir cemerlang, manakala justru mereka menjadi penyembah patung yang sebenarnya patung itu, jika ia mau berpikir cemerlang sedikit saja, ia akan sampai pada kesimpulan bahwa patung itu tidak dapat memberi kemanfaatan sedikit pun padanya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kemudian kita lanjutkan tentang ilmu pengetahuan perspektif Islam. Saudara-saudara mahasiswa, perintah membaca di dalam Al-Quran yang merupakan ayat pertama yang turun merupakan pintu awal mencari dan membahas ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajak dan mengajarkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa berpikir menggunakan akal sesuai dengan fungsinya
agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Selain itu, dalam Islam juga memerintahkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang didapat. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, di mana belakangan manusia baru menemukan kesesuaian dengan faktanya. Hal ini jelas menunjukkan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di saat manusia belum ada yang mengungkapkan, ternyata Al-Quran sejak 13 abad yang lalu telah mengungkapkannya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, beberapa ayat berikut menunjukkan hal tersebut. Pertama, Quran surat An-Naba ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Dari ayat ini belakangan kemudian diketahui bahwa keberadaan gunung-gunung ternyata memiliki fungsi sebagai pengokoh atau pasak dari kondisi permukaan bumi yang berlapis-lapis itu. Lapisan kulit bumi terdiri dari lempengan-lempengan yang senantiasa bergerak. Demikian juga ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa banaina fawqakum sab'an sidadah, yang artinya, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Ini juga telah ditemukan saat ini bahwa langit memiliki 7 lapis, dan dalam ayat Quran surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim khalaqal insana min 'alaq, yang artinya, dan Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Alaq, segumpal darah atau alaq, sesuai dengan sifatnya bahwa calon embrio ini menempel di dinding rahim dalam posisi seperti parasit. Begitu juga dengan ayat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya Dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, fenomena yang ditemukan di laut banyak. Terdapat 2 air tawar dan asin yang tidak dapat menyatu, ternyata sudah ditulis dalam Al-Quran ribuan tahun yang lalu, dan ayat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, yang artinya, langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dari ayat ini, saudara-saudara mahasiswa, menunjukkan bahwa alam semesta tidak statis, tapi terus mengembang sejak pada permulaannya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata radqan fafataknahuma, yang artinya, dan apakah
orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kata rot yang di sini diterjemahkan sebagai suatu yang padu digunakan untuk merujuk pada dua zat berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Ungkapan kami pisahkan antara keduanya adalah terjemahan kata Arab fataqah dan bermakna bahwa sesuatu muncul menjadi ada melalui peristiwa pemisahan atau pemecahan struktur dari rotor. Perkecambahan biji dan munculnya tunas dari dalam tanah adalah salah satu peristiwa yang diungkapkan dengan menggunakan kata ini. Marilah kita kaji ayat ini kembali. Berdasarkan pengetahuan ini, dalam ayat tersebut langit dan bumi adalah subjek dari kata sifat fat. Keduanya lalu terpisah fataqah satu sama lain. Menariknya, ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita pahami bahwa satu titik tunggal berisi seluruh materi di alam semesta. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belumlah diciptakan juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada pada keadaan rotor. Titik tunggal ini meledak sangat dahsyat sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya untuk fataqah atau terpisah. Dan dalam rangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta terbentuk. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, ketika kita bandingkan penjelasan ayat tersebut dengan berbagai penemuan ilmiah, akan kita pahami bahwa keduanya benar-benar berkesesuaian satu sama lain. Yang sungguh menarik lagi, penemuan-penemuan ini belumlah terjadi sebelum abad ke-20. Kesimpulan, saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, yang pertama kesimpulan, manusia disebut hayawanun natik, yang artinya makhluk yang berakal. Keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain disebabkan oleh akal yang dimiliki. Dengan akal, manusia bisa berkreasi, berbudaya, dan menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Akal merupakan potensi besar yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Yang kedua, para mahasiswa, kesimpulannya adalah proses lahirnya pemikiran manusia diawali dari rasa ingin tahu. Manusia mempunyai fitrah untuk ingin tahu terhadap segala sesuatu. Dari rasa ingin tahu, kemudian manusia berpikir, melakukan penelitian, penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran. Rasa ingin tahu yang dimiliki manusia meliputi rasa ingin tahu terhadap jati dirinya, lingkungannya, dan problem hidup yang dihadapi. Dari ketiga rasa ingin tahu ini, akhirnya lahir berbagai macam disiplin ilmu. Yang ketiga, para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang ketiga, pemikiran manusia mempunyai tingkatan. Sebagian ahli menyebutkan pemikiran tingkat dangkal, mendalam, dan cemerlang. Sebagian lain menyebutkan pemikiran manusia berdasarkan mitos, rasional,
dan ilmiah. Yang keempat, para mahasiswa, kesimpulannya, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam itu sendiri merupakan agama dan sumber ilmu pengetahuan. Karena itu, Islam sangat memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berjuang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, menurut Islam, dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mampu menggenggam dunia. Dengan ilmu pengetahuan, hidup menjadi mudah, dan dengan agama, hidup menjadi terarah. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, demikianlah materi perkuliahan kita pada pertemuan yang ketiga ini, yang berjudul Manusia dan Pemikiran. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadikan ilmu kita manfaat, dan semoga kalian semua menjadi manusia-manusia yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita IAD, ISD, IPT ini, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.